podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismo. Terus kalau untuk tadi ketika sampaikan juga pemberdayaan, masuknya kan kayak pendidikan juga, kesehatan, ekonomi ya Pak ya. Nah ketika memang yang kita lihat ternyata memang yang paling utama itu pendidikan, yang benar-benar bisa mengentaskan meskipun jangka panjang. Jumlah juga tidak begitu banyak. Iya. Tapi ketika kadang kan memang di kabupaten ataupun kota atau wilayah kan masih banyak yang menerapkan memang dianggapnya pengentaskan kemiskinan itu ekonomi itu yang utama. Ya. Nah, sebenarnya tapi ya tidak dipungkiri Pak, mungkin dari 100% itu paling hanya 20-30% yang terentaskan. Itu pandangan Pak Safir gimana? Untuk yang ekonomi? Ya, yang ekonomi. Setuju saya pernah melakukan riset itu. Oh gitu, gimana Pak? Paling banyak itu ekonomi yang paling bagus tuh angkanya 60% terentaskan kemiskinan. 60%. Yang 40% gagal tuh setelah 2 tahun. Kembali lagi dia, jatuh lagi. Nah, tapi rata-rata itu cuma 30%. Oke. Karena itu terkait mindset ya. Tapi apakah itu tidak kemudian harus tidak kita lakukan? Enggak juga, harus dilakukan juga. Tapi ya pahami bahwa ekonomi itu untuk derajat kepastian mengentaskan kemiskinan itu ya segitulah dibanding pendidikan. Oke. Tapi lebih pendek dia jangka waktunya, lebih kelihatan gitu ya, menarik gitu. Siap. Tapi kalau nggak dibenarkan dengan pendampingan mindsetnya nggak beres. Sebenarnya kan saya bergerak ke ini ya, istilah saya zakat 4.0. Ya. Apa itu zakat 4.0? Zakat itu harus mengalami 4 fase menurut saya. Fase pertama itu charity ya, bagi-bagi saja. Yeah. Nah, pendidikan yang bagi-bagi beasiswa tadi sebenarnya bukan pemberdayaan, tapi ya charity saja. Karena dia tidak mengamati orang per orang tersebut lepas dari di atas garis kemiskinan. Itu charity sebagaimana kita baksos lah. Bagi-bagi paket isoman, kasih selesai, selesai kita nggak tanggung jawab lah. Betul. Itu enak, nikmat dan cepat gitu ya. Tapi sayang kalau lembaga zakat hanya itu, karena itu bisa dikerjakan OSIS, Pramuka dan BEM itu. Nggak perlu lembaga zakat, kita nggak perlu bikin lembaga zakat. Panitia masjid pun juga bisa. Panitia masjid bisa. Kalau untuk sekedar charity ya. Iya, betul. Nah yang kedua, level kedua adalah pemberdayaan. Pemberdayaan ini orang harus terangkat betul dari garis kemiskinan. Jadi harus dipastikan dia terangkat gitu ya. Ya dengan modal untuk UMKM, pendampingan, kemudian beasiswa yang panjang berkelanjutan. Kalau rumah sakit ya berarti rumah sakit yang membership dia punya kartu jaminan seperti sebagaimana BPJS. Nah itu pemberdayaan itu, bukan charity semata. Tapi itu saja nggak cukup, karena ada faktor yang disebut kebijakan. Kebijakan negara. Mas Roni bayangkan kalau misalnya ngasih modal ya kepada pedagang-pedagang kecil, gorengan gitu ya. Terus kemudian kondisinya kayak gini pandemi ini. Orang nggak boleh jualan. Betul. Susah ya Pak. PPKM gitu ya. Betul. Harga BBM misalnya naik. Itu mau dikasih modal berapapun ya kolaps lagi. Betul. Siapa yang berbuat seperti itu? Pemerintah negara. Yang kekuatannya sangat besar dan nggak bisa kita hindari. Maka level ketiga itu adalah sebaiknya setelah pemberdayaan itu lembaga zakat menginjakkan kaki ke program-program yang sifatnya advokatif. Kalau bikin sekolah itu advokatif. Muhammadiyah bikin sekolah itu bukan pemberdayaan, tapi itu advokatif, menyelesaikan masalah dengan beririsan dengan kebijakan. Membikin rumah sakit itu advokatif. Oke. Tapi memberi bantuan kepada pasien, ya itu pemberdayaan saja atau charity yang level pertama. Membikin rumah sakit itu advokatif. Merubah kebijakan pemerintah untuk BPJS itu supaya menyasar ke fakir miskin itu advokatif. Memberikan advokasi pendampingan ke pemerintah bahwa APBD itu disalurkan untuk pedagang yang terkena dampak pandemi dan PPKM itu advokatif. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebijakan tadi bisa selesai karena ada gium gini, menggusur apa itu kata Pak Eri itu, menggusur 10 rumah itu dianggap penggusuran, tetapi menggusur 1000 rumah itu adalah pembangunan. Nah itu kan lipstiknya kebijakan pembangunan. Sebenarnya banyak hal yang membuat orang miskin itu bukan karena dia ditakdirkan miskin dan mindsetnya miskin, karena kebijakan pembangunan yang memiskinkan. Nah itulah makanya disebutnya du'afa. Mustad'afin itu yang dilemahkan. Yang dilemahkan, jadi bukan murni miskin. Nah yang keempat ya, kalau untuk persyarikatan ini, untuk lazisme ini sudah saatnya ke yang poin 4. Apa itu? Zakat bisa menjadi sebuah gerakan global internasional
Maka kita bikin masjid di Uganda, bantuan untuk Palestina. Jadi zakat memasuki tahap gelombang selanjutnya itu internasionalisasi. Muhammadiyah punya peluang sangat besar untuk mencontohkan itu, bahwa zakat ini bisa jadi solusi diplomasi kemanusiaan, bisa menjadi solusi untuk perdamaian dunia juga. Perdamaian dunia. Bantuan Indonesia untuk negara lain yang lebih membutuhkan. Siap. Nah, itu Muhammadiyah punya potensi besar, Lazisme punya potensi besar. Kita seharusnya sudah sampai di poin 4. Karena advokasi juga sudah dilakukan oleh Muhammadiyah Perserikatan itu. Berarti ketika tanpa kita sadari sebenarnya itu poin pemberdayaan, advokatif, dan yang keempat tadi sudah kita lakukan juga ya Pak ya? Sudah kita lakukan. Kadang mungkin yang di daerah wilayah juga belum nyadari sampai sekian. Iya. Nah, sekarang gini Pak, kayak mungkin di kondisi pandemi seperti ini kan berakibat kepada ekonomi semakin turun, ya kan? Kayak perbaikan gizi pun juga masyarakat juga mulai menurun kayak gitu. Nah ternyata kan memang kayak pusat wilayah kayak gitu kan memunculkan kayak program kemarin kurban kayak gitu Pak, dalam bentuk rendang seperti ini Pak ya. Bisa. Mantap ini. Nah seperti ini kalau pandangan Pak Sabit sendiri memang harus seperti apa? Memang harus dikembangkan terus untuk bisa pandemi itu seperti apa? Ini gelombang ketiga. Oh gelombang ketiga, advokatif berarti Pak? Advokatif ini. Advokatif, iya. Sudah bukan lagi pemberdayaan dan charity. Siap. Karena gini berpikiran sebagaimana Nabi Yusuf bahwa akan datang kekeringan yang panjang dan ini bisa dijadikan solusi ketahanan pangan. Jadi kalau hanya korban kemudian dipotong bagikan saat itu juga itu sudah biasa lah. Siap. Itu pemberdayaan ya kepada peternak. Tetapi ini tidak advokatif terhadap kebijakan ketahanan pangan. Betul. Nah ini advokatif ini. Apalagi kalau ini dikirim ke daerah-daerah di luar negeri, misalnya di Somalia, Uganda gitu ya, Palestina, nah, itu sudah zakat 4.0. Sudah internasionalisasi kita. Sudah jauh ternyata sebenarnya pandangannya lagi sudah sampai ranah ke sana ya Pak. Iya, ini menurut saya inovatif sekali. Tapi kan tidak mudah orang untuk familiar dengan kurban kemasan seperti ini karena terkait misalnya di kepala kita masih fikih gitu ya. Betul. Fikihnya seperti ini gitu. Tapi sebenarnya kan sudah banyak juga yang berkembang sejak 14 abad yang lalu, termasuk bayar zakat fitrah dengan uang. Itu kan sudah sebenarnya nggak ada dulu. Bahkan dengan beras saja di masa Nabi kan juga bukan dengan beras gitu. Artinya kita bisa memaklumi hal-hal seperti itu sekarang menjadi kenormalan. Harusnya suatu saat ini juga jadi kenormalan. Jadi memang harus mengikuti zaman juga gitu. Betul. Ini kalau di DKI Jakarta, Jabodetabek, kurban itu sudah oversupply. Orang yang berkurban, dagingnya dibagikan secara merata, itu masih ada sisa. Tetap Pak ya. Sama sih Pak. Kayak di sini kabupaten misalnya, kabupaten kecil juga ternyata di daerah kayak perumahan di perkotaan Seragen pun juga sama. Jadi kayak satu RT gitu katakanlah cuma 20 kakak tapi sampai 2 ekor sapi gitu sudah melimpah sekali. Betul Pak. Tapi untuk daerah-daerah di mana itu Karanganyar, misalnya Gunung Lawu itu masih banyak yang butuh. Perbatasan, maka menjadi solusi juga berarti Pak. Solusi ketika pemerataan ini juga. Cerdas ini menurut saya. Siap. Oke, gini Pak Sabet, ketika tadi kan Pak Sabet juga menyampaikan tentang apa ya? Pernah berkunjung ke 17 negara gitu kan, 17 negara. Saya masih tertarik tadi ketika keprofesionalan amil gitu kan. Ketika tadi di beberapa di luar negeri NGO itu pekerjaan yang ternyata keren di sana gitu kan. Nah, harusnya ini langkah ketika tadi sudah dijelaskan bahwasanya kayak kesejahteraan harus distandarkan gitu kan biar pandangan orang sebagai amil itu terangkat gitu kan. Nah, ini mungkin Pak ya, saya pingin kiat-kiat Bapak sendiri sebagai Pak Sabet kan mohon maaf kayak S3 tapi mau jadi amil kayak gitu apa Pak yang melatar belakang itu tetap istiqomah menjadi amil kan dulu sempat domba duafa juga terus ini lazisme. Ya ada kemewahan dalam tanda kutip yang tidak kita dapatkan bekerja di kantoran di korporasi. Tadi membantu orang ya. Belum tentu saya bisa banyak membantu orang di luar kalau kita bekerja kantoran pasti dari uang pribadi kan. Kalau ini banyak dengan tanda tangan kita, dengan otorisasi kita, dengan diskresi kita bisa bantu banyak orang. Kita bisa ikut membantu membangunkan sekolah, membangun masjid. Itu kemewahan yang tidak disadari. Kedua adalah kemewahan yang pernah saya rasakan ya.
ya saat terjadi bencana, konflik dan sebagainya itu kita bisa jalan. Kalau orang berwisata itu jalannya kan di tempat-tempat wisata tuh, di museum nih. Ini di daerah-daerah terpencil yang luar biasa. Itu wisata yang sebenarnya itu malah menurut saya. Siap. Saya pernah ke Somalia, kita pernah ke Kamerun, ke Afrika Tengah gitu ya, ke perbatasan Turki dan Syria, ke Rohingya, ke Cox's Bazar di Bangladesh, Patani Thailand, Mindanao. Itu daerah-daerah konflik yang kalau jiwa kita jiwa petualang, itu wisata yang menarik gitu. Belum kalau suruh bercerita seperti seperti ini ya, di beberapa seminar misalnya di UN pernah di Jenewa itu untuk sidang UNHCR untuk pengungsi. Siap. Itu juga kita diminta pendapat itu. Bagi saya ya itulah kompensasi terhadap ya minimnya misalnya material yang kita dapat ya dibandingkan kerja di luar. Tapi kalau kemewahan-kemewahan ini tidak dirasakan oleh teman-teman, ya apa? Carilah kemewahan itu. Bisa mengupgrade ilmu atau apa. Karena kalau hanya fokus di yang poin 4, mendapatkan salary yang cukup, ya repot kita. Kalau nggak ada kenyamanan, nggak ada fasilitas untuk mengupgrade diri, pembelajaran, atau nggak ada kebanggaan, ya sudahilah aktivasi dan menghabiskan umur di lembaga zakat sebenarnya. Anda tidak cocok itu. Oke. Siap. Berarti sebenarnya secara tidak langsung itu jadi amil itu juga sedekah juga ya Pak ya? Sedekah waktu, iya, sedekah tenaga. Bahkan ketika mungkin kayak dulu saya tuh pernah ada Dewan Syariah kami mengatakan seperti ini sih Pak Sahabat. Ketika kamu jadi amil, kamu mengumpulkan donasi atau mengumpulkan zakat dan uangnya katakanlah 10 juta, berarti seperti halnya kamu itu berzakat 10 juta. 10 juta, betul. Sepakat nggak Pak? Sepakat ya. Tidak harus dari kantong kita. Iya, Kan? tidak dari kantong kita. Dengan kita nanda tangan, kita menyalurkan, itu kan kita merasakan ininya juga, kenikmatannya berbagi itu. Hal yang nggak bisa kita lakukan karena kita harus mengeluarkan dari uang kita sendiri. Itulah kenapa banyak orang pengen menjadi kepala daerah karena ini. Karena dia dengan kebijakannya dia membuat orang lain terbantu, tidak harus dari kantongnya sendiri. Jadi, sedekah seorang pemimpin itu adalah kebijakan. Jadi sebagai amil, Mas Roni harus membuat kebijakan yang pro terhadap mustahik. Jadi semakin banyak yang tersalurkan, makin ini. Maka itu kita bangun tidur dan menjelang tidurnya dipikirin mustahik terus kan. Bagaimana lebih banyak penghimpunan sehingga lebih banyak yang harus disalurkan untuk mustahik. Menurut saya itu mulia sekali itu. Jadi amil tuh pokoknya bangun tidur dan mau tidur ingat lagi gitu. Ingat jadi amil gitu. Ingat fakir miskin. Fakir miskin. Tapi juga harus dijaga jangan sampai kebutuhan dia dan keluarganya terbengkalai. Nah, itu tugas lazismu juga untuk memikirkan itu. Karena orang mustahil akan punya mimpi-mimpi tentang mengentaskan kemiskinan, membantu mustahik kalau dia sendiri belum selesai dengan urusannya. Oke. Berarti ya memang pemimpin termasuk nanti Pak Sabet juga memikirkan wilayah daerah mungkin Pak untuk mengangkat. Harus itu wilayah daerah ini kalau besar. Nah, peran lazismu ini diuntungkan sebenarnya. Saya lihat setelah perjalanan saya pernah juga diamanahkan sekjen di Asosiasi Forum Zakat Nasional. Ada perbedaan yang menarik antara lembaga zakat yang model yayasan, korporasi gitu, dengan yang basisnya ormas. Yang basis ormas ini merangsek ke daerah-daerah, kabupaten, bahkan ke tingkat kecamatan kalau kita PCM, PRM itu memungkinkan. Kalau mereka akan berat itu di biaya-biaya overhead itu. Yang kayak korporasi tadi. Korporasi dan yayasan-yayasan itu akan berat. Yang kedua, kita punya basis jaringan dan massa dalam tanda kutip konstituen lah. Itu sudah jadi sebenarnya kita itu. Tanpa subsidi dari pusat semuanya udah jalan loh. Tinggal mengkonsolidasi angka-angka wah luar biasa. Lazismu itu luar biasa sebenarnya. Ini kalau sudah dicangkokkan sistem saja, boleh jadi kita yang terbesar. Berarti ketika memang seperti itu kekuatannya lazismu berbasis ormas ya Pak ya? Basis ormas. Nah sekarang gini,
ketika memang berbasis ormas dan rata-rata kan memang kayak kecamatan, daerah maupun wilayah itu kadang kan punya program sendiri gitu Pak, Iya. punya program sendiri, inovasi sendiri. Iya. Nah, Pak Sabet selaku Direktur Pusat apa apresiasi dukungan apa sih buat wilayah, daerah ataupun tingkat paling bawah pun? Ya memang juga kesadaran yang kedua adalah dengan basis ormas ini tidak bisa dipungkiri modelnya bottom up. Lah iya betul. Dari bawah itu geremet gitu, Iya. luar biasa banyaknya. Nah, kita harus mengakomodasi itu, Iya. jangan menghentikan inovasi, kreativitas, gagasan dan sebagainya. Malah kalau bagus itu kita anggap sebagai gagasanmu bagus kita beli gitu ya. Oh, gitu. Karena beberapa ini kan juga lahir dari bottom up. Ini Iya, ya. oke, Dari daerah, inovasi-inovasi di daerah lebih bagus ya. Tapi ada baiknya kalau yang the best kayak gini, yang terbaik ini bisa kita jadikan modeling, kemudian direplikasi di daerah lain. Itu peran pusat ya. Peran pusat, oke. Kalau dengan wilayah daerah nggak bisa. Yang kedua adalah program yang dari pusat, misalnya ini ada EduTechMu ya untuk pendidikan. Iya. Itu sebaiknya segera spreading, disebarkan ke daerah. Bahwa daerah harus juga mengikuti program ini. Karena kami yakin program ini bagus, Iya. direplikasi juga bagus, dan saat ini tepat momentumnya. Itu pusat harus membagi itu, memodelkan itu, mereplikasi itu. Oke. Jadi enaknya kita itu ada dari dua sisi. Iya. Dari bawah bisa muncul, dari atas bisa muncul. Oke, siap. Nah, kelemahan kita ini satu ya, karena banyak orang, jadi membuat keputusan itu agak lama. Berbeda dengan yang pola-pola dari top down Iya. atas. Berarti Agak lama berdialektikanya, tapi matang ya. Salah satunya ya mesinnya kurang cepat, tapi kuat betul ya. Kita sadarilah bahwa truk pasti larinya lebih ya, betul, lebih lambat dari betul, mobil betul. sedan. Siap. Ya, sebentar Pak, mungkin ada pertanyaan tambahan ya. Ini satu pertanyaan Pak, gini, sinergis pusat dengan wilayah dalam mengentaskan kemiskinan yang real itu seperti apa? Karena kan biasanya kan ketika kayak pusat sebenarnya sudah ada program misalnya kayak pemberdayaan misalnya UMKM gitu Pak. Tapi kan tingkat wilayah pun daerah tuh biasanya mengaplikasikan sesuai dengan selera mereka masing-masing kayak gitu Pak. Iya, iya. Nah, sinergis apa sih yang biasanya pas pusat untuk ke wilayah maupun ke daerah yang dilakukan oleh mungkin Pak Sabet ketika mungkin kedepannya seperti apa? Ya, sebenarnya yang paling paham di daerah tersebut, Iya. model kemiskinan ininya kan daerah itu sendiri ya. Iya. Yang bisa kita lakukan sebenarnya di tahapan paling awal itu, misalnya kampanye penghimpunan, itu akan efektif kalau bareng-bareng itu. Iya. Karena logikanya gini, sesuatu yang terpapar di banyak orang, media-media kita mengangkat hal yang sama, orang berjalan dari Jawa Timur ke Jakarta misalnya akan melihat itu, orang di medsos melihat itu, ininya cepat. Oke. Itu sinergi yang paling, menurut saya beberapa kali kita sudah buktikan bahwa itu efektif. Berarti kampanye bersama gitu Kasus ya. Palestina, Iya. kasus kurban, Itu cepat banget itu Pak. cepat. Ramadan dengan satu tema, itu cepat itu. Kayak kemarin juga ternyata kan yang dana Palestina itu Muhammadiyah besar banget sampai ada intrik-intrik Betul. gunjing-gunjingan itu. Jadi karena tema-tema seperti itu tuh warga persyarikatan itu akan pulang kampung. Maksudnya gini, dalam kondisi yang tidak ada campaign itu normal ya, hanya zakat, infak, sedekah reguler. Orang itu walaupun itu basis masa persyarikatan itu dia berdonasi untuk yang lain, masjid depan rumahnya, musola depan rumahnya, tetangganya, panti asuhan, Betul. ke ya daerahnya sendirilah atau ke lembaga lain. Iya, betul. Kita tidak bisa melarang pasti kan karena Iya. tidak ada donatur tetap. Yang ada adalah tetap menjadi donatur. Tapi dikala ada momentum seperti itu, Palestina, orang akan tertarik lagi tuh. Berarti memang kekuatannya Muhammadiyah tidak hanya di sekitarnya, tapi ketika ada bencana Ada bencana. itu juga cepat ya Pak Cepat, ya? berkumpul, Oke, siap. ya. Berarti kekuatan lajismu juga ini. Nah, kemudian ketika pentasorufan ya satu tema tapi dimodifikasi di daerah itu nggak ada masalah karena yang paling tahu misalnya EduTechMu ini ya dibagikan semua daerah, masalah nanti dibagikan di madrasah ibtidaiyah, PAUD mana, dengan cara apa, yang penting itu programnya sama. EduTechMu itu kan isinya juga sama. Oke, berarti dikembalikan ke daerahnya masing-masing gitu. Betul. Siap. Ketika zakat di 4.0 itu kan Pak, go internasional.
itu kan memang banyak yang zakat tuh sampai ke luar negeri. Nah, tanggapan masih banyak netizen yang menganggapnya ternyata Muhammadiyah kok lebih sayang kepada negara yang lainnya gitu kan daripada negara sendiri. Tanggapan dan mungkin klarifikasi yang jelas dari Pak Sabet selaku Direktur Pusat. Pertama itu tidak mengambil dari dana zakat. Jadi itu adalah dana khusus terikat memang yang dititipkan amanah dari donatur untuk disalurkan ke wilayah-wilayah yang dituju itu. Jadi memang ada amanah donaturnya untuk ditasarufkan ke sana, namanya infak kemanusiaan yang dunia Islam. Yang kedua adalah jumlah itu masih lebih kecil jauh sekali dari total penyaluran program-program lazismu untuk wilayah dalam negeri Indonesia. Mungkin proporsinya tidak lebih dari 5% dari total penghimpunan. Jadi sangat jauh sekali. Yang ketiga adalah ini juga merupakan tugas kita menjadikan Islam di Indonesia ini benar-benar jadi contoh dan panutan di dunia lain ya. Kita banyak berbicara tentang Islam dan sebagainya, tapi tidak peduli dengan keberadaan kondisi umat Islam di negara lain. Jadi bagian dari amanah konstitusi juga bahwa kita melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Nah, sebenarnya kondisi ini dipahami bukan sebagai sesuatu yang rutin selalu kita lakukan gitu ya. Tapi ada momentum-momentum tertentu bahwa kita menjadi bagian dari komunitas Islam dunia dan kita bagian dari kemanusiaan dunia. Hadirnya kita adalah dalam rangka itu. Oke, sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan buat teman-teman yang melihat podcast ini? Ya, alhamdulillah saya apresiasi sekali dengan keberadaan podcast yang luar biasa ini di Lazismu Sragen. Semoga ini menginspirasi daerah lain, bahkan juga teman-teman di pusat ya. Saya pikir ini keniscayaan bahwa kita sudah menginjak era digital. Hal-hal seperti ini harus dilakukan, apalagi di masa pandemi ini. Segala kegiatan yang terkait dengan zakat retail, infak retail, kampanye itu kan sulit sekali kondisinya. Hanya bisa ditembus ruang-ruang itu dengan pola-pola seperti ini. Siap. Terima kasih saya ucapkan ke Saya Mas juga Roni. terima kasih Pak Sabet sudah mampir di Kawan-kawan Sragen. Sragen. Mohon maaf merepotkan. Semoga sukses Amin, amin, amin. Siap. dan jadi contoh bagi lazismu di daerah lain. Amin, amin. Siap. Oke, demikian kita podcast hari ini dengan Pak Sabet ya selaku Direktur Lazismu Pusat. Semoga nanti kedepannya bisa mampir lagi ke Sragen Pak. Amin, Kita tunggu. amin. Alhamdulillah. Ya. Silakan saya ulangi lagi bagi yang melihat podcast ini yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa like dan komentar positif sehingga kita bisa mengembangkan konten-konten berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.